Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Bunda Tinik. Sebelum mengawali pelajaran pagi hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar mengenai menjaga keseimbangan sumber daya alam. Kita harus bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Salah satunya berupa sumber daya alam, sehingga kita harus selalu menjaganya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terdiri atas komponen biotik yang meliputi hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Selain itu, terdapat pula komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, air tanah, dan cahaya matahari. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ialah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan terus-menerus karena dapat tersedia kembali. Contohnya yaitu tanah. Tanah adalah tempat kita semua berpijak. Kita dan makhluk hidup lainnya tinggal di atas tanah. Ada banyak sekali jenis tanah. Jenis tanah antara lain tanah vulkanik, tanah humus, dan tanah gambur. Yang kedua yaitu hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dirusak. Hutan dapat rusak dan musnah jika tidak dilestarikan. Penyebab kerusakan hutan antara lain penebangan hutan secara liar, kebakaran hutan yang terjadi pada musim kemarau, dan pembakaran hutan untuk membuat ladang. Yang ketiga hewan. Hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ada hewan liar dan hewan peliharaan atau ternak. Contoh hewan liar yaitu gajah, harimau, singa, dan buaya. Contoh hewan ternak yaitu sapi, kambing, ayam, itik, kelinci, dan kerbau. Yang selanjutnya air. Air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Manusia menggunakan air untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak. Selain itu, untuk keperluan sehari-hari kegunaan air yaitu untuk mengairi sawah, memelihara ikan, sarana transportasi, dan pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga air sering disingkat dengan PLTA. Yang selanjutnya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat habis. Contohnya adalah bahan tambang. Yang pertama, bahan tambang mineral logam berupa biji besi, nikel, emas, tembaga, timah, dan bauksit. Yang kedua, bahan tambang mineral bukan logam. Contohnya yaitu batu kapur, belerang, pasir, kaolin, asbes, mika, tanah liat, dan intan. Yang ketiga, bahan tambang sumber tenaga. Contohnya yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, sebagai pembersih udara. Tumbuhan dapat menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Oksigen yang dihasilkan membuat udara bersih dan segar. Selanjutnya, sebagai sumber bahan pangan. Salah satu manfaat utama tumbuhan adalah sebagai sumber bahan pangan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan merupakan sumber karbohidrat, protein, vitamin, serat, lemak, serta senyawa lainnya yang berguna bagi kehidupan manusia dan hewan. Yang ketiga yaitu sebagai bahan material bangunan, perabotan, dan kertas. Tumbuhan bisa digunakan sebagai bahan bangunan yang diambil dari kayunya. Kayu dimanfaatkan untuk bahan bangunan, diantaranya adalah kayu jati, kayu mahoni, sengon, albasia, dan lainnya. Kayu juga bisa digunakan sebagai perabotan seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Dan
Pohon pinus biasa digunakan sebagai bahan baku kertas. Selanjutnya, penambah nilai estetika. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan bisa digunakan sebagai penambah nilai estetika. Contohnya yaitu tanaman hias. Tanaman hias yang ditanam di taman dan halaman akan menambah keindahan rumah. Contohnya yaitu tanaman anggrek, mawar, melati, dan lainnya. Selanjutnya, bahan pakaian. Pakaian yang kita gunakan sehari-hari berasal dari tumbuhan. Tumbuhan memang bisa menghasilkan bahan baku kain, yaitu benang. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan kain yaitu kapas dan rami. Yang selanjutnya yaitu sebagai bahan obat-obatan. Obat-obat herbal dan jamu menggunakan tumbuhan sebagai bahan bakunya. Beberapa jamu bahkan sudah dipercaya secara turun-temurun sebagai obat dari suatu penyakit. Dari akar tumbuhan contohnya jahe, temulawak, kencur, kunyit, dan lain-lain. Dari daun seperti daun pepaya, daun salam, dan daun sirih. Yang selanjutnya yaitu sebagai bahan baku industri. Contohnya yaitu industri karet untuk membuat ban menggunakan bahan baku dari getah pohon karet. Industri cat menggunakan bahan baku getah pinus dari pohon pinus. Dan industri minyak sawit menggunakan minyak dari buah kelapa sawit. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan sumber daya alam secara langsung dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Misalnya, pemanfaatan buah mangga yang dipetik dari pohon dapat langsung dimakan. Sementara itu, pemanfaatan sumber daya alam tidak langsung dilakukan dengan pengolahan terlebih dahulu. Misalnya, getah karet yang diambil dari pohon karet harus diolah terlebih dahulu sebelum diolah menjadi ban. Berikut beberapa pengolahan sumber daya alam yang memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang pertama, pengolahan kayu. Yang kedua, pengolahan bahan makanan. Dan ketiga, bioteknologi dalam pengolahan makanan. Penggunaan bioteknologi dalam pengolahan makanan adalah dengan cara memanfaatkan jasad renik. Jasad renik yang dimaksud adalah jamur dan bakteri. Contoh, tempe, tape, dan yogurt. Dalam pengolahan makanan juga dikenal adanya teknologi pengawetan makanan. Pengawetan makanan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pengasinan, pengalengan, pembotolan, penggunaan bahan pengawet, dan sterilisasi. Nah, begitu pembelajaran hari ini teman-teman. Untuk tugas hari ini atau kuisnya yaitu ada pada halaman 82 dan 83. Silakan teman-teman isi tabel 2.3 mengenai makanan dan teknologi pengolahannya. Contoh yang pertama yaitu ada tempe. Tempe, teknologi pengolahannya atau pembuatannya menggunakan cara peragian dengan memanfaatkan jasad renik. Dan selanjutnya teman-teman isi ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah usai. Mari kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Cukup sekian dari Bunda. Jangan lupa teman-teman sholat 5 waktunya ya. Dan semangat terus. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.